يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang tidak ada satu pun manusia yang mampu menghitungnya. Betapa dan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Quran yang akan mengantar kita kepada kenikmatan yang hakiki, kenikmatan tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar kita senantiasa menepati atau menetapi jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman, hal yang paling mendasar atau yang paling prinsip adalah syahadat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menyatakan bahwa Allah sendiri bersyahadat bahwa tidak ada ilah selain Dia dan seluruh malaikat dan orang-orang yang berilmu senantiasa menegakkan kebenaran. Tidak ada ilah selain Dia dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ilmu yang paling tinggi dan paling hebat adalah syahadat. Dan itu yang pertama diberikan oleh Allah kepada manusia. Sudah ada built-in, sudah ada potensi di dalam diri manusia, bahkan kita sudah pernah bersyahadat. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'annya agar kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki, syahadat yang benar, dan sesuatu yang bersifat integral, bahwa turunnya Quran dengan fenomena realitas alam semesta ini adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah satu yang benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Subhanallah, alhamdulillah. Ini adalah satu bukti bahwa yang menurunkan Quran dan juga menciptakan alam semesta ini adalah satu. Kita disuruh melihat di seluruh penjuru ufuk ini dan pada diri manusia. Di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang tertinggi ini, fenomena alam semesta ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
apa yang diinginkan oleh Allah. Allahu khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi yang serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh isinya. Di sana ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Kemudian untuk merespon hal ini sebagai orang yang sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terlihat sebenarnya hanya Allah. Seperti kita melihat lembaran-lembaran Quran, maka di setiap lembarnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberadaannya, eksistensinya. Sehingga kita diperintah waskurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Dialah Rabb timur dan barat. Tidak ada ilah selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Jadi kita harus selalu mengaktifkan kesadaran kita bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu dan kita jadikan sebagai pelindung utama. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sehingga orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah, maka turun malaikat yang akan membisikkan, jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir. Tempatmu adalah surga. Masya Allah. Dan kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat. Dan kau akan diberikan apa saja dalam surga itu yang kau inginkan dan apa yang kau minta. Sebagai hidangan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beruntunglah dan berbahagialah kita sebagai orang beriman. Apalagi saat-saat menghadapi situasi berbagai macam problematika, ya, kondisi dan situasi yang sangat kritis, yang krisis, ya, sampai sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi bagi orang-orang beriman, Allah beri jaminan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Tuhannya dan dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Ini yang harus kita yakini sebagai orang beriman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang beriman tidak cukup untuk diri kita saja. Kita harus mengajak manusia karena sebenarnya secara hakikat manusia itu sudah pernah bersyahadat. Tak mungkin diliputi dengan situasi kondisi sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia seperti ini. Sehingga perlu kita untuk senantiasa menyampaikan hal ini. Dan kata-kata yang terbaik di dunia ini hanya 3. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada perkataan yang terbaik
jika dibandingkan dengan mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang untuk menyadari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang untuk beramal soleh. Inilah jalan-jalan kebaikan untuk kita berinvestasi untuk akhirat kita. Dan kita harus berani menyatakan saya muslim. Karena orang muslim itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadat ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena hal ini merupakan satu prinsip hidup, bahkan motor penggerak hidup kita agar kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Sehingga situasi apapun yang kita hadapi, ketika kita menyatakan syahadat kita dan tarikan napas yang terbaik adalah ketika kita mengakhiri napas kita dengan kalimat la ilaha illallah, maka itulah satu bentuk syahadat yang akan menyelamatkan manusia. Dijamin surga. Masya Allah. Sehingga apa yang menakutkan jika kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang membahagiakan. Ya, kematian bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Karena itu adalah satu proses yang pasti dilalui oleh manusia dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh baik kita orang-orang yang ketika kita dihidupkan oleh Subhanahu dengan mengambil syahadat kita dan kita kembali meninggalkan dunia ini juga dengan syahadat, maka itulah harga mati dan harga hidup kita. Ya. Bahwa orang-orang beriman tidak pernah mati. Ya. Orang-orang beriman tidak pernah mati. Untuk mengatakan saya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tashurun. Jangan kau mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi dia hidup. Tetapi kebanyakan orang yang tidak sadar. Dan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kau pernah mengatakan, jangan kau menyangka saja tidak bisa bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi dia itu hidup dan di sisi Allah mendapatkan rezeki. Ya, farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergiran hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang dan yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Inilah yang diinginkan oleh manusia, sehingga kematian itu tidak menakutkan bagi orang yang selalu konsisten dan komitmen dengan syahadatnya. Syahadat adalah harga hidup kita dan harga mati kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.